Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kalau di Indonesia, pengamat yang bilang mereka pengamat, yang mereka bilang pengamat, pengamat itu yang sebenarnya ikut rusak sepak bola Indonesia. Kenapa? Banyak yang nggak tahu bola. Kalau mereka nonton, mereka ikut kritik. Ya. Aduh, ke belakang lagi. Siapa bilang main bola nggak boleh ke belakang? Siapa bilang bahwa main bola kalau ke depan harus gol atau bola keluar nggak boleh belakang lagi? Aduh, lagi-lagi ke belakang. Kok mainnya belakang sih? Kayaknya kurang pede. No, kasih komplain aja. Terus tiba-tiba bilang, hari ini performa ini sangat buruk. Itu dari pengamat. Padahal sebagai dari pelatih, pemain itu yang dianggap pengamat buruk, pelatih kasih main 90 menit. Kenapa? Karena menurut pelatih, ini pemain yang terbaik. Menjalankan tugasnya. Yes. Tapi dari pengamat kita, Kenapa dia nggak diganti-ganti? kenapa nggak diganti-ganti? So, masyarakat yang nonton udah dengar itu. Berpengaruh. Pengaruh. Oh, ini sih mainnya. Kenapa? Kok nggak diganti-ganti? Ucapan ini sangat mewakili hati nurani kami sebagai pecinta sepak bola Indonesia dan pecinta timnas Indonesia. Ucapan ini sangat mewakili perasaan para pemain bola khususnya di Indonesia. Dan ucapan ini sangat mewakili perasaan kami yang udah muak dengan bacot orang yang menamai diri mereka pengamat tapi malah bikin rusuh saja. Dan emang bener sih yang diucapin Greg Nwokolo, minimal nih ya, kalau mau menjadi komentator bola itu ya harus rasain dulu deh gimana sih rasanya dilatih di klub, harus ngerasain dulu deh gimana rasanya jadi pesepak bola profesional, harus ngerasain dulu gimana sih aturan jadi pesepak bola. Jangan ini mah belum pernah ngerasain jadi pesepak bola, belum pernah ngerasain dilatih di sepak bola profesional, udah ngerasa paling pinter, udah ngerasa paling bener soal sepak bola dibandingkan pemain bola itu sendiri. Dan lucunya lagi, banyak orang yang percaya loh sama omongan orang-orang yang ngakunya pengamat. Kita contoh aja di Liga Inggris, pengamat-pengamat bola itu kebanyakan berasal ataupun awalnya mereka ini pemain bola profesional seperti Rio Ferdinand, Frank Lampard, John Terry, Thierry Henry, Gary Neville, dan juga beberapa pengamat lain. Semuanya ini mantan pemain bola. Atau kita kasih contoh di Indonesia deh, ada yang namanya Supriyono Prima, Bambang Pamungkas, Zainal Arif, ataupun Ponario Astaman yang sekarang jadi komentator bola. Ini kan mereka pernah jadi pengamen bola loh. Dan mereka apa pernah ngocehin pelatih timnas sana sini? Nggak pernah. Padahal orang-orang yang sekarang jadi pengamat atau komentator bola seperti Bambang, Supriyono, Zainal, dan Ponario, ilmu mereka lebih tinggi loh dibandingkan Toel Akmal, Ghazali Effendi, ataupun Anton Sanjoyo. Paham sekarang? Jadi ya, buat kita ini sebagai penonton, pinter-pinterlah mendengarkan ucapan orang lo ya. Jangan sampai kita ini percaya begitu aja nih, atau setuju gitu aja dengan ucapan yang ngatain mereka pengamat sepak bola tapi nggak pernah jadi pesepak bola. Intinya gini deh, kalau kita sebagai penonton nih malah percaya dengan omongan orang-orang seperti Toel dan pasukannya, mereka kan namain mereka pengamat, tapi kok mereka belum pernah jadi pemain bola ya, belum pernah ngerasain gimana jadi dilatih oleh di sepak bola gitu kan. Kok kita percaya sama mereka? Kan kita lebih bodoh dong dari mereka. Kenapa kita harus percaya sama mereka? Itu aja sih logikanya. Buat pengamat sepak bola gimana? Kalian harus baik. Dukung dan support timnas saja, nggak usah bacot. Nonton, diem. Menang, bersyukur. Kalah, tetap support. Jangan cuma tulis komen aja. Datang ke lapangan aja enggak. Bayar tiket aja enggak. Oke? Jadi supporter yang baik. Jadi pengamat yang baik. Dan tidak usah cari kesalahan pemain timnas.
Oke, lanjut ya. Sebelumnya kami mohon maaf jika ada kata-kata kami yang sering kami bilang SDM sebagian bangsa ini rendah. Ini kalau menyinggung perasaan kalian, kami mohon maaf loh ya buat yang nonton channel ini. Tapi di sini kami tegaskan ya, kami itu selalu mengucapkan dengan kata-kata sebagian, yang artinya nggak semua loh ya. Dan jika kalian merasa nggak SDM kalian itu rendah, ya harusnya nggak tersinggung dong. Nah, kami akan kasih contoh nih beberapa warga Indonesia yang ngakunya pinter tapi SDM-nya harus dipertanyakan lagi nih. Yang pertama dari akun Onail_Deanda, ini di Instagram ya. Dia bilang, "Hey, Anda itu digaji negara, negara dari pajak rakyat. Ini rakyat yang bersuara. Kalau lo bodoh amat, lo nggak malu apa?" Ini dia ini mengomentarin buat Yu Jae-hoon dan Shin Tae-yong ya. Oke, kami akan jawab ucapan si Onail ini ya. Yang harusnya malu itu lu. Orang bodoh tapi sok-sokan komentar pinter. Sejak kapan coba pelatih timnas digaji negara? Emangnya mereka PNS apa? Emangnya PSSI BUMN gitu digaji pemerintah? Aduh, kelihatan bodohnya ya. Lah PSSI aja bukan punya pemerintah kok, bukan BUMN kok. PSSI itu milik klub dan mendaftarkan diri ke FIFA. Jadi yang menggaji PSSI itu bukan pemerintah tapi FIFA. Paham? Yang kedua, kami membalas komentar dari Safrudin di YouTube nih. Dia bilang katanya pendukung timnas tapi giliran STY dikritik, lu kejang-kejang cari pembelaan buat Shin Tae-yong. Kami jawab ya, cari pembenaran buat Shin Tae-yong. Lah Shin Tae-yong emang salahnya di mana harus cari pembenaran? Lalu yang mengkritiknya itu siapa dulu? Yang mengkritik Shin Tae-yong itu siapa dulu? Toel yang mengkritik. Lah kalau Toel yang mengkritik ya jelas kami ngotot lah. Sebab Toel dibandingkan Shin Tae-yong ya jelas Shin Tae-yong kemana-mana lah. Toel apa coba jasanya buat timnas? Nggak ada. Ya jelas lah kami ngotot kalau ada yang kritik Shin Tae-yong, dan yang mengkritik itu Toel dan komplotannya. Lah mereka aja nggak ada bantunya dan gak ada hasilnya apa-apa kok buat timnas. Yang bodoh siapa? Kok malah dukung yang hancurin timnas sih? Yang ketiga untuk Eri Ruswandi. Nah untuk Eri ini di YouTube ya, kami nggak bilang SDM kamu rendah ya Eri ya, cuma kami mau bilang belajar lagi ya soal sejarah sepak bola Indonesia. Maaf lo ya. Dia ini komentar kayak gini nih, "Maaf bang, saya kurang setuju. Bukan Shin Tae-yong masuk, tapi setelah banyaknya pemain diaspora yang masuk timnas, itu baru benar." Itu kata dia ya. Buat Eri, gini loh ya, coba deh kamu baca-baca lagi sejarah pemain timnas yang naturalisasi dan juga keturunan. Sebelum Shin Tae-yong masuk, total udah berapa sih pemain keturunan dan naturalisasi di Indonesia? Itu sebelum Shin Tae-yong masuk, totalnya ada 40 pemain naturalisasi plus keturunan. Mulai dari Gonzales, Johnny Van Beukering, dan lain-lain. Tapi apa hasilnya? Nol. Makanya kalau kamu bilang gara-gara pemain diaspora yang mungkin bagus bukan Shin Tae-yong, lalu apa kabar 40 pemain yang dinaturalisasi sebelum Shin Tae-yong? Kenapa mereka nggak bisa buat prestasi buat timnas? Shin Tae-yong itu datang ke Indonesia di saat timnas lagi terpuruk 2017-2019. Shin Tae-yong itu waktu itu cuma meminta Jordi Amat dan Sandy Walsh. Barulah ketika Erick Thohir datang, total sekarang kurang lebih ada 14 pemain diaspora. Cuma 14, jauh kemana-mana dibandingkan 40 pemain naturalisasi dan keturunan sebelumnya. Lalu apakah kamu tahu kenapa pemain diaspora sekarang ini banyak banget yang mau gabung timnas? Itu lantaran Erick Thohir dan Shin Tae-yongnya loh ya. Makanya mereka mau masuk gitu loh, supaya paham. Kami pribadi nggak nyalahin lo ya orang-orang seperti ini, sebab mereka ini emang nggak paham sepak bola Indonesia atau nggak terlalu paham sejarah sepak bola Indonesia. Ditambah mereka pun termakan oleh ujaran kebencian yang dilakukan oleh Toel dan pasukannya. Ya udah, otak mereka jadi tambah ngeblank. Jadi itu ya jawaban kami. Kita langsung ke berita klub ya. Dari Persebaya dulu deh. Ini ada yang minta kami bahas. Bang, benar nggak tuh Persebaya katanya lagi negosiasi intensif nih dengan gelandang milik Persibo Bojonegoro, Vitor Barata. Kalau ini kami udah berkali-kali bikinkan videonya ya.
Nah, untuk saat ini kami no comment, soalnya ini masih sebatas rumor lo ya. Yang kami tahu dari info bosnya Persebaya Pak Azrul Ananda, dengerin ya, Paul Munster itu cuma membidik 2 pemain asing aja, yang satu striker, yang satu back. Dan 2 pemain ini kalau keinginan dari Paul Munster sih, mereka ini belum pernah main di Liga Indonesia, itu yang kami tahu. Tapi permasalahannya adalah menurut Pak Azrul Ananda, di Indonesia itu terlalu banyak banyak orang yang tiba-tiba jadi agen dadakan yang nawarin beberapa pemain ke Persebaya, dan kebanyakan dari mereka nawarinnya bukan ke manajemen utama atau nawarinnya cuma ke orang-orang dalam Persebaya. Paham gak maksudnya? Jadi gini nih, ini ada orang nih tiba-tiba kok dia jadi agen sih, nawarin deh tuh sama orang dalam Persebaya, bro, saya ada pemain nih lumayan oke lah, dia harganya seanu, tapi ntar situ ngomong udah sama bos ya harganya seanu, kan lumayan tuh buat ngopi gitu loh. Ini kebanyakan loh di klub-klub Liga Indonesia. Nah, kebanyakan calo-calo ini biasanya mentok, gagal nih. Akhirnya mereka bikinlah rumor nih, si Anu lagi ke Persebaya, si Anu deal dengan Persebaya. Tujuannya apa? Biar Paul Munster dan juga para bonek ini ngelihat atau menonton, akhirnya terpancing lah buat mendesak Azrul Ananda buat ngambil itu pemain. Padahal Paul Munster aja ya, kalau kalian mau tahu ya, itu kalau mau ngambil pemain dia tuh ngomong dulu loh ke Azrul Ananda. Jadi intinya di Persebaya itu kalau soal transfer pemain semuanya di tangan Paul Munster. Paul Munster yang pilih terus disodorin ke Azrul Ananda, dan kalau Azrul setuju nantinya diterusin nih ke pihak rekrutmen. Paham ya? Dan hal yang terjadi di Persebaya ini tuh terjadi ke semua klub di Indonesia lo ya. Jadi saat ini tuh dari infonya Pak Azrul memang belum ada ya pemain yang akan masuk ke Persebaya yang udah deal ya. Cuma kalau kandidat banyak, tapi lagi diseleksi dulu sama Paul Munster, itu yang kami tahu. Sama halnya dengan yang dialami oleh Persib Bandung. Ada rumor katanya akan ada mega transfer di Persib, dan pemain ini harganya lebih dari 10 miliar. Dia adalah Kiko Bondoso, winger asal Portugal berusia 29 tahun yang saat ini main di Liga Portugal bersama klub Rio Ave. Bertinggi tubuh 169 cm, berposisi sebagai winger. Harganya 13,91 miliar. Nah, musim ini si Kiko ini tuh pernah dipinjamkan nih ke klub Israel Maccabi Tel Aviv. Nah, kenapa kami bilang si Kiko Bondoso ini cuma rumor? Yang pertama, karena harga si Kiko ini tuh cukup mahal, 13,91 miliar. Ya meskipun Persib punya yang namanya privilege dari LIB, tapi Persib akan mikir berkali-kali untuk ngedatangin seorang winger dengan harga yang memang kalau dibeliin pemain bisa dapat 3 pemain tuh. Yang kedua, karena kontrak si Kiko ini masih panjang sampai 2026 di Rio Ave, yang artinya kalau Persib mau ngedatangin si Kiko ini, Persib harus keluar duit double. Yang ketiga, karena si Kiko ini kurang tajam. Di Rio Ave aja musim ini 14 kali tampil itu cuma cetak 1 gol dan 1 assist. Sementara ketika dipinjamkan ke Maccabi Tel Aviv, tampil 13 kali cuma cetak 1 gol dan 1 assist. Lah kalau gini ya sama aja dong dengan Milson 5. Nah, apa yang dialami Persib ini kemungkinan sama ya dengan kasusnya yang di Persebaya. Ada orang yang tiba-tiba jadi agen terus nawarin ke Persib, tapi dia ini ditolak oleh bosnya Persib. Akhirnya dia ini buatlah rumor agar Bobotong ini ngelihat dan mendesak manajemen buat ngambil si pemain yang ditawarin ini. Nanti kalau pemain ini jadi diambil oleh Persib, kan si calo ini dapat duit dong. Itu aja secara logikanya atau secara faktanya ya. Dan kami tegaskan ya, di Persib itu yang memegang soal pemain, urusan pemain baru ya, itu adalah Boyan Hodak. Jadi kalaupun ada calo-calo yang menawarin pemain ke pihak-pihak orang dalam Persib, ya otomatis ujung-ujungnya harus ke Hodak juga ya. Dan itu pun gak gampang juga sih. Beda zaman-zaman dulu ya. Kalau pemain itu urusannya Teddy Cahyono yang cari terus ditawarin ke Hodak. Paham ya? Ini tuh cuma rumor kalau menurut kami pribadi sih.
Dari PSIS, bos PSIS Yoyo Sukawi ini memberikan atau membantah ya jika Alfreanda Dewangga ini akan ke Persija. Menurut Yoyo, Dewa ini masih ada kontrak nih di PSIS sampai 2027 dan PSIS masih membutuhkan tenaga Dewangga. Jadi Dewangga akan tetap bersama PSIS. Bahkan menurut Yoyo bukan cuma Persija sih, tapi banyak klub Liga 1 memang berminat pada Dewangga. Tapi ya inilah bursa transfer, rumor itu ya pasti banyak. Gitu ya Pak Yoyo. Tapi gini loh Pak Yoyo, kan PSIS ini lagi pailit nih. Itu si Fernandinho aja gajinya belum dibayar loh. Apa nggak dijual aja tuh si Dewangga? Kan lumayan tuh duitnya buat nombokin gaji.